Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eko Hardianto, SSTMT. Kali ini kita sudah sampai ke pertemuan ke-10, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana physical design itu dibuat. Kemudian apa saja uh, yang apa saja bedanya dengan logical design itu. Kemudian bagaimana cara menyusun diagram UML di physical design, bagaimana alurnya, kemudian apa saja yang boleh dan yang tidak boleh digambarkan, seperti apa. Nah, dan di pertemuan sebelumnya, setelah membahas tentang bagaimana itu logical physical design-nya, physical design-nya. Nah, di tahapan ini kita akan masuk ke dalam tahapan bagaimana graphical user interface-nya akan disajikan. Makanya di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang user interface design. Dan untuk suplemennya, untuk pembacaan di bukunya itu bisa kalian pelajari di bab 15, 16, 17, dan ini selaras dengan pembahasan kita di materi ini. Jadi 15, 16, dan 17 itu satu rangkaian. Pertemuan kali ini kita akan masih membahas tentang blok sistem informasi, dan kita sudah ada di tahapan kemarin kita sudah mempelajari bagaimana proses-proses itu digambarkan dengan UML, bedanya dengan logical design-nya akan seperti apa, dan di user graphical interface ini atau tampilan kepada user ini juga termasuk ke dalam baris physical design. Ya, di mana physical design kemarin ada physical database design, kemudian business process design yang kita sudah gambarkan pekan lalu. Kemudian saat ini kita akan membahas tentang physical user and system interface design specification, ada di blok yang ini ya. Nah, kita akan bahas tentang perancangan outputnya, perancangannya bagaimana, perancangan inputnya, kemudian guideline perancangan antarmuka pengguna, user interface-nya itu apa saja yang harus kita perhatikan. Nah, untuk perancangan outputnya, sebelum kita merancang suatu output, kita harus mengenali dulu bahwasanya jenis output itu ada 3. Ya, jadi output yang untuk internal, untuk eksternal, dan turnaround. Untuk internal, outputnya ya untuk internal organisasi gitu ya. Mungkin bahasanya lebih teknikal, kemudian lebih banyak istilah-istilah yang sering digunakan oleh suatu organisasi tersebut, sehingga uh, lebih mudah dan kontennya akan sangat berbeda dibandingkan dengan eksternal output. Jadi kalau eksternal output itu untuk pengguna atau user yang awam atau di luar organisasi, di mana mungkin tidak banyak istilah-istilah yang digunakan, kemudian menjelaskan hal-hal yang umum dan memberikan describe atau menginformasikan sesuatu yang dapat diterima oleh user luar tersebut. Nah, yang turnaround output ini, turnaround ini berarti outputnya itu akan diterima kembali oleh sistem. Jadi kalau yang internal tadi hanya mengeluarkan untuk internal, terus eksternal untuk yang luar, kemudian turnaround ini bisa mengeluarkan untuk internal atau eksternal, namun dia meminta aksi dari pengguna yang diberikan output tersebut. Jadi misalkan kalau ada feedback seperti itu, misalkan ada pertanyaan, bagaimana persepsi Anda tentang kegiatan ini. Jadi dia akan mengirimkan ke user-user tertentu, dan nanti usernya akan memberikan respon, dan itu akan masuk ke sistem kembali.
Kemudian ada jenis output. Ada jenis outputnya bisa juga detail, ringkasan, atau eksepsi atau pengecualian. Kalau yang detail rinci sekali gitu ya, dia technical atau menjelaskan tentang hal-hal yang sampai ke level terkecil atau levelnya sangat teknis sekali. Kalau ringkasan itu biasanya untuk summary atau untuk hal-hal yang digunakan untuk membaca sekilas dan dia langsung bisa mendapatkan kesimpulan dari informasi tersebut. Ataupun untuk eksepsi, untuk pengecualian. Kemudian media atau metode implementasi outputnya itu akan diimplement kemana? Medianya nanti apa saja, bisa magnetic type atau mungkin media yang sekarang hanya ditampilkan di layar, atau metodenya seperti apa? Metodenya mau ditampilkan window tersendiri atau tidak, atau di dalam frame-frame tertentu. Kemudian ditampilkannya dalam bentuk formatnya apa? Tabel, grafik, atau layar atau screen. Kemudian pedoman dan langkah perancangan outputnya itu pasti dibutuhkan ya. Jadi karena kan usernya tidak hanya yang paham komputer, tapi mungkin aja orang-orang yang eh, awam tentang hal bersifat yang terkait dengan komputer atau terkait dengan IT. Nah ini internal output ditujukan untuk pemilik atau pengguna di dalam organisasi. Laporannya lebih detail atau dengan sedikit saringan, ringkasan untuk manajer atau eksekutif perusahaan. Maksudnya sedikit saringan ini adalah berarti ya karena untuk internal organisasi berarti kan tujuannya untuk mengetahui kelemahan organisasi kalau kita ada kelemahannya, kemudian kita mau opportunity perusahaan kita mau di enhance kemana, itu juga akan ditunjukkan. Terus apa saja yang harus kita lakukan jika kita di dalam organisasi tersebut, maka akan dijelaskan. Sedangkan untuk external output ditujukan kepada konsumen, pemasok, rekanan, atau institusi lain di luar organisasi. Laporan yang telah disaring sesuai peruntukannya. Istilahnya kalau disaring ini sudah melalui disclosure kalau di BPS ya, disclosure. Istilahnya informasi yang dikeluarkan itu tidak ada atau tidak informasi yang seobjektif mungkin dan tidak merujuk ke salah satu responden atau salah satu organisasi tertentu. Misalkan ya, oh kok bisa gitu, BPS kan penyedia data, kenapa harus harus melakukan hal tersebut gitu. Bisa saja seperti itu. Contohnya yang terjadi adalah di salah satu provinsi mereka mengeluarkan data gitu. Misalkan ada di eh, contohnya kasusnya seperti ini. Misalkan satu provinsi dia mengeluarkan data tentang tingkat pendidikan. Jika tingkat pendidikan di daerah itu sangat jarang sekali untuk yang S2 atau S3, maka pelevelan pendidikannya jangan sampai ke level yang rinci. Levelnya mungkin SD, SMP, SMA, kemudian S1 juga banyak sekali, kemudian S2 atau di atasnya. Jadi informasi tentang user-user yang memiliki informasi yang sudah kuliah atau sudah memiliki pendidikan S2 tidak akan dapat dilacak oleh pengguna umum. Nah, mengapa hal itu penting? Karena kalau kita menggunakan mungkin informasi tentang pendidikannya tidak masalah, tapi nanti kalau ada analisis tentang mungkin eh, tentang pekerjaan, jenis pekerjaan, atau kemudian tentang eh, proporsi mungkin penghasilan dan sebagainya, itu kan sudah ranahnya harusnya sudah disclosure ya seperti itu. Bisa jadi nanti kalau dipisah tidak digabung sebelumnya, berarti nanti orang bisa mengetahui oh ternyata orang yang dengan penghasilan S2, S3 di daerah itu, di suatu provinsi itu, dia bisa menebak oh ternyata penghasilan segini, padahal tidak. Jadi kan tidak disclosure atau tidak menjadi objektif lagi karena informasi yang seharusnya atau mungkin lebih 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 ekstrim lagi, mereka tahu oh ternyata di provinsi itu di suatu daerah tertentu itu hanya ada 3 orang misalkan yang S3 misalkan gitu, atau S2-nya hanya 3 orang, ekstrim sekali. Jadi dia udah tahu oh orang yang S2 ya orang ini dan orang ini dan orang ini, sehingga kalau ada analisis tentang penghasilan berarti dia sudah bisa ngitung-ngitung sendiri
penghasilan orang-orang tersebut. Padahal menghitung sendiri penghasilan di level terkecil itu tidak diizinkan, kecuali BPS memberikan adanya MOU dengan instansi lain, misalkan untuk kepentingan sumbangan dan sebagainya. Tapi kalau untuk dianalisis untuk kepentingan pribadi itu ada peraturannya, tidak diperbolehkan ya. Walaupun menganalisis sendirinya itu benar, tapi informasi, karena informasi itu pribadi, bersifat pribadi, dan informasi pribadi itu dilindungi oleh negara, maka user yang melakukan hal tersebut tidak boleh dilakukan, kecuali untuk agregat ya. Agregat itu untuk nasional, misalkan itu nasional, ternyata orang-orang level S2 karena satu nasional, dia bisa menganalogikan S2-nya penghasilannya sekian sampai sekian. Dan itu tidak masalah kalau agregat. Tapi kalau untuk sampai ke level individu itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada churn around output, keluaran dari sistem yang membutuhkan umpan balik kembali ke dalam sistem tagihan atau invoice. Jadi memang dia diinformasikan, kemudian tagihan Anda segini, Anda harus bayar sesuai dengan tanggal atau tenggat waktu sekian. Atau mungkin ada informasi lain yang bagaimana tanggapan Anda atau umpan balik untuk presensi atau mungkin untuk kehadiran di meeting tertentu. Sekarang musimnya lewat Zoom malam meeting gitu ya. Dia harus melakukan presensi seperti itu dengan aplikasi yang sudah disiapkan. Bentuk dan jenis output. Ini kita bahas beberapa. Ini ada banyak. Contohnya adalah printer. Outputnya dia bisa memberikan hard copy untuk internal user. Nah, kalau untuk bentuknya di print, kalau untuk turnaround in output, contohnya apa? Tagihan telepon atau tagihan kredit card seperti yang sebelumnya. Atau kalau untuk external outputnya adalah pernyataan bank, surat pernyataan bank, informasi dari bank. Kan itu untuk orang yang di luar ya. Tapi kalau internalnya berarti laporan ke manajemen bank tersebut. Atau mungkin yang POS, ini POS, point of sale. Sekarang udah sering digunakan point of sale. Point of sale itu kalau kita bayar di suatu supermarket tertentu, nanti ada komputer kecil yang digunakan untuk membayar berapa barang yang kita beli. Itu namanya point of sale terminal. Jadi dia titik-titik penjualan. Jadi saat dia dibaca di titik itu, kemudian barang yang ada di gudang dia akan dikurangi jumlahnya. Contohnya kalau untuk internal itu adalah neraca ya, neraca yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kalau untuk yang eksternalnya banyak, ada print out dari ATM atau keterangan suatu akun yang ditayangkan melalui media penyiaran. Kemudian kalau untuk yang turn around ini seperti ini, bisa dicontohkan kalau dia memberi sesuatu di mana si customer itu menyekain barangnya, kemudian dia harus memasukkan kalau dia menggunakan debit card atau credit card ya, dia akan memasukkan payment authorization atau masukkan PIN kalau biasanya kalau kita pakai debit atau credit card. Itu seperti itu contohnya dari turnaround. Kemudian hyperlink udah sering banyak digunakan di beberapa dekade terakhir dan bahkan sampai sekarang pun masih jadi media yang paling banyak digunakan untuk melakukan komunikasi, baik itu komunikasi sebelum marak sosial media ya, di email dan email itu akan paling banyak digunakan. Pun sekarang juga email orang lebih sering menggunakan hal tersebut. Nah, tadi kita bahas email. Email ini contohnya adalah untuk laporan untuk internal. Kemudian email untuk yang eksternal seperti pemesanan dari e-commerce atau pemesanan receipt dari pembelian yang kita lakukan di platform tertentu. Kemudian untuk jenis email yang memerlukan respon, misalkan email
kalau sekarang email ada Google, Anda masuk atau Anda sign in di device tertentu. Apakah itu benar Anda atau tidak? Makanya dia ada confirm melalui email, iya atau tidak, dan seterusnya. Dan hyperlink sering digunakan untuk baik di web atau baik di dokumen dan sebagainya. Dia bisa mengintegrasikan untuk akses secara online. Kalau untuk external output, dia bisa untuk menjelaskan penjelasan dari transaksi yang dilakukan. Kalau tadi dia uh, untuk mengetahui lebih detail, silakan klik di sini seperti itu. Kemudian kalau untuk contoh di turnaround-nya, dia permintaan dari si penjual untuk bagaimana sih tanggapan customer terhadap layanannya dia. Kalau untuk microfiche ini seperti uh, kalau film kalau kita pakai kamera dulu tuh kayak film negatifnya seperti itu ya. Nah, film negatifnya itu kan warnanya kan hitam seperti itu. Jadi kalau microfiche itu seperti itu bentuknya. Mungkin sekarang jarang sekali digunakan. Ini udah mulai jarang digunakan. Itu tadi contohnya bentuk dan jenis outputnya. Ini bentuknya bisa berupa print kertas dengan jenis internal, turnaround maupun eksternal output. Kemudian ada prinsip perancangan output cetak. Yang pertama adalah kategori desainnya. Kategori dari hal-hal apa saja yang akan dibahas di desain itu. Misalkan ukuran kertas. Kalau kita buat ukuran kertas kan bisa dilakukan, kertasnya harus di print di kertas A4 atau yang legal atau mungkin yang ini kalau standar itu kan ukuran standar legal itu kan ukuran US-nya gitu ya. Mungkin ada ukuran ISO-nya digunakan untuk letter atau A4 dan sebagainya. Kemudian kalau untuk di kertas, kalau mau diterapkan di ukuran kertas di komputer ya tidak bisa diterapkan karena komputer kan harus menyesuaikan ukuran dari layar yang akan digunakan. Walaupun memang desain dari output yang ada di komputer bisa disesuaikan, kita harus mencetak ke A4. Tapi kalau untuk sama persiskan dengan A4 seukuran A4 ya tidak bisa kalau di komputer. Layar komputer memiliki dimensi dan resolusi yang berbeda. Serta kalau kita ingin samakan dengan kertas malah nantinya akan tidak informatif kembali kalau diimplementasikan di komputer. Kalau untuk page orientation ini masih bisa ya, portrait ataupun landscape ataupun page heading. Kalau misalkan kita membuat setiap laporan pastikan ada headingnya. Misalkan ada halaman berapa dari berapa halaman atau ada nama laporannya gitu kan. Itu harus ada. Jadi kalau kita membuat dokumen lebih baik ada informasi tersebut. Dan ini ada dokumen kapan dokumen itu dibuatnya. Bisa satu dokumen itu kalau yang bagus itu ada jika dokumen itu dokumen kontinu ya, dokumen yang berjalan terus. Jadi ada judul, kemudian daftar isi, kemudian ada daftar persetujuan, tanggal berapa perubahannya, siapa saja yang menyetujui perubahan tersebut. Itu juga harus disebutkan. Kemudian ada dokumen itu versi keberapa namanya gitu. Jadi versioning juga terjaga dan informasi lainnya orang yang membaca halaman tertentu dia akan bisa tahu, oh ini halaman sekian dari sekian halaman dan halaman ini mungkin masuk di chapter apa gitu ya, lebih informatif. Kemudian ada legenda dari laporan, mungkin menunjukkan adanya bintang 1, bintang 2, atau mungkin ada istilah-istilah tertentu yang sering digunakan, namun tidak jika kita jelaskan terus-menerus maka akan memakan space dan juga memakan
Dan kalau informasi itu berulang kan user cenderung apa ya, merasa bosan, capek juga gitu kan baca bolak-balik. Misalkan kita nulisnya seats, number of seat in the classroom, class A, lah sekian sekian. Nanti ada lagi number of seat in the classroom B dan sekian sekian, itu kan berarti sebenarnya itu bisa langsung diistilahkan, dilegendskan dengan seats. Kemudian eh, column heading itu biasanya untuk menjelaskan hal-hal yang dijelaskan di setiap kolom itu. Usahakan menjelaskan dengan bahasa yang sejelas mungkin, bukan dengan istilah-istilah yang menyulitkan pengguna. Kemudian alignment, tentang alignment. Alignment itu kalau kita gunakan untuk teks atau huruf nama gitu yang mengandung nama, itu bisa align-nya left justification, rata kiri. Kemudian jika kita terkait dengan jumlah itu kan, atau hitungan numerik, atau mungkin angka-angka, biasanya kan ratanya rata kanan. Kenapa rata kanan? Kalau rata kanan lebih mudah untuk menjumlahkan dan juga lebih mudah untuk ngecek ini uangnya benar nggak gitu kalau terkait dengan uang atau dengan jumlah yang lain juga lebih mudah dicek kalau ratanya kanan. Bayangin kalau ratanya kiri, kita kan agak bingung juga. Walaupun bisa juga kita hitung, tapi nantinya kan akan menyulitkan. Ya, laporan itu kan tujuannya untuk mempermudah, kemudian uh, clear, ya, jelas bahwasanya laporan itu dapat dipertanggungjawabkan, dan juga laporan itu mencatat hal-hal yang jadi uh, rujukan bagi kegiatan lain. Jadi ada referensinya, oh benar loh di laporan itu seperti ini. Kemudian ini center untuk beberapa kolom yang memiliki panjang field yang uh, menengah. Walaupun ini memang wah semuanya mau diratain tengah juga nggak masalah. Cuma secara etikanya atau cara cara menampilkan informasi itu ada informasi seperti ini. Mungkin kalian juga bisa implement di laporan-laporan yang kalian buat. Jadi kalau angka mungkin jangan diratain tengah juga gitu kan. Ratanya rata kanan. Kemudian eh, spasi dari tiap-tiap kolom. Jadi kalau tiap kolom terlalu mepet juga nanti bacanya juga kurang kurang enak gitu kan. Jadi ada beberapa spasi yang digunakan, biasanya 3 sampai 5 spasi di antara tiap kolom. Kalau ada 2 kolom dengan judul yang mepet, nanti dia ada sekitar jedanya 3 sampai 5. Jadi tidak mepet antara satu kolom dengan kolom yang lain. Kemudian ada row heading. Row heading ini mungkin untuk pengurutannya ya. Misalkan mau diurutin di nama nama studentnya, by nama atau by angka gitu. Kemudian ada formatting. Jadi kalau misalkan formatnya itu tanggal, ya ditampilkan dengan tanggal. Mungkin pengennya yang lebih enak tanggal, bulan, tahun, atau yang lebih familiar mereka menggunakan bulan, tanggal, tahun, ya itu disesuaikan dengan penggunanya. Kemudian format untuk telepon mungkin 3 angka di depan atau 3 atau 4 angka di depan itu merupakan kode area, selanjutnya adalah nomor teleponnya dan seperti itu. Kemudian ada kendali untuk break suatu kolom bisa dengan menunjukkan berapa total dari kolom tersebut. Jadi untuk memudahkan kalau misalkan nanti akan berpindah dengan ke laman selanjutnya itu sudah ada informasi sebelumnya, maka datanya dipindahkan. Biasanya yang digunakan untuk yang seperti ini di print-printan kalau kita nyetak buku tabungan ya di bank ya. Dia misalkan dia punya apa? Dia punya format yang predefined gitu ya. Sebesar kotak, sebesar buku tabungan itu, kemudian saat di baris yang di bawah itu dia sudah akan melakukan penjumlahan berapa total dari
dana yang ada di halaman ini kemudian dipindahkan ke halaman selanjutnya supaya digunakan untuk eh, melakukan pengendalian atau melakukan kontrol bahwasanya keuangan yang dilakukan itu transparan. Kemudian di akhir report harus diberikan end of report bahwasanya menjelaskan bahwasanya report itu sudah final dan sudah selesai, tidak ada tambahan lagi. Ini contoh output cetaknya. Ini dia menggunakan, ini contoh kalau kita mau ini prototipe kalau kita mau nyetak dengan prototipe dengan Excel. Ini dia dengan Excel dia mau membuat tabel seperti ini. Kalau tabelnya ada judul lamanya ada di atas, kemudian ada nama perusahaan, merek apa, logo perusahaannya. Selanjutnya ini ada kolom-kolomnya yang sudah ditentukan. Ini salah satu bentuk prototipe dengan Excel. Ini bisa dengan Excel juga ini. Atau mungkin kalian lebih familiar dengan metode yang lain, ini pakai balok-balok dokumen yang kotaknya hampir sama ya, hampir kecil-kecil. Dan contoh tabular ini bisa dibuat dengan Excel atau mungkin spreadsheet yang lain. Kemudian perancangan output sumber data, di mana data struktur itu mendefinisikan kebutuhan logis untuk perancangan data di level saat ini. Contohnya yang diambil adalah invoice. Jadi invoice itu ada beberapa jenis yang dikategorikan di penyimpanannya. Misalkan dia ada yang unik, kemudian dia ada beberapa field yang harus diisi mandatory ya. Ini isiannya mandatory, kemudian ini refer ke definisi yang dijelaskan. Misalnya kalau alamat kan dia memang ya penjelasannya ya untuk alamat gitu. Kemudian jika dia ini adalah transaksi, berapa kali dia melakukan perubahan atau mungkin layanan apa yang sudah pernah dia dapatkan, ini akan ditambahkan di dalam data si user tersebut. Kemudian ada beberapa field dengan value-nya udah pasti ya, udah dihitungkan dari sistem lain. Kemudian mungkin aja ada yang boleh kosong, kemudian jika ada juga beberapa field yang mungkin jika dia tidak boleh kosong, tapi dia punya beberapa angka yang harus diisikan. Contoh ini, sekarang kita lanjut ke prinsip perancangan tayangan di layar komputer. Nah, kalau untuk perancangan di layar komputer, tadi sudah ada medianya apa saja, kemudian bagaimana guideline-nya untuk yang harus disusun gitu kan. Kemudian kalau untuk bagaimana cara menayangkan di layar komputer, karena penayangan dengan informasi di layar komputer itu saat ini sudah menjadi sebuah hal yang bahkan kewajiban, keharusan ya di beberapa transaksi atau kegiatan yang dilakukan dengan media komputer. Misalkan kalau kita lihat di sini, pertimbangan yang dilakukan kalau untuk ukuran layarnya, pertimbangkan ukuran piksel layar yang akan menampilkan. Misalkan kalau layarnya kecil ya jangan dibuat ukuran untuk layar yang besar. Tapi kalau sekarang kan mungkin lebih ke responsif itu ya. Kalau sekarang ngomongnya ini udah responsif atau belum? Karena responsif itu berarti kalau layarnya makin kecil ya dia akan sesuaikan informasi mana saja yang akan di hide, informasi mana saja yang akan dimunculkan. Jadi kalau belum responsif biasanya ada tabel atau ada informasi yang hilang itu yang tidak bisa dilihat, dan itu harus diperhatikan ya. Memang sepele tapi
responsif itu perlu di wanti-wanti gitu. Kalau kalau kita mau mungkin apalagi kalau untuk entrian untuk pihak eksternal gitu ya, itu harus diperkirakan benar-benar mana kolom yang akan muncul saat dia responsif atau mana kolom yang harus diklik dulu baru dia bisa mengisi. Kemudian scrolling. Scrolling kalau kita scroll sesuatu memang memudahkan, namun kita harus pastikan bahwasanya scrolling untuk memudahkan pengguna harus ada heading atasnya atau judul kolomnya itu nggak boleh di scrolling ya. Jadi biar nggak naik turun. Mungkin yang di freeze judul kolomnya, kemudian yang isian di dalamnya itu bisa scroll down. Navigation itu bisa dengan window atau dengan internet. Itu keluarnya pages ya. Kalau window disebutnya bisa nyebutnya itu form. Mau bentuknya window atau kayak di internet itu bentuknya pages atau di partitioning dengan window atau kalau untuk di internet dia pakainya biasanya frame ya. Kalau di window dia ada form apa saja itu form yang dengan memiliki aksi yang berbeda. Kemudian kalau di internet biasanya ada menggunakan frame ya. Biasanya kalau satu halaman bisa aja frame-nya banyak. Setiap frame mungkin ada yang dependent atau yang independen seperti itu ya. Misalnya kalau kita buat frame bisa satu page itu bisa satu mungkin kita tampilkan 3 frame yang berbeda. Yang pertama frame untuk mengisi mengisi data diri, kemudian frame kedua itu adalah video yang digunakan untuk memperdengarkan sesuatu, atau yang terakhir mungkin frame feedback atau yang harus diisi oleh pengguna mungkin jumlah tertentu atau mungkin aksi tertentu yang harus dilakukan. Terus ada juga informasi yang harus disembunyikan karena ada informasi yang memang tidak diperlukan oleh pengguna. Jadi kita harus sembunyikan padahal sistem itu membutuhkan informasi tersebut. Jadi walaupun pengguna tidak membutuhkan, tapi kalau sistem itu membutuhkan, dia akan di hidden ya, disembunyikan. Biasanya kalau main di web, biasanya ada user itu tidak harus mengisikan hal tersebut, misalkan kayak eh, tanggal sekarang gitu kan. Tanggal sekarang bisa ditampilkan atau tidak. Tapi kalau tidak ditampilkan, tapi sistem butuh ya dia harus mengirimkan sesuai dengan tanggal diakses atau jam akses atau detik aksesnya. Atau mungkin berapa lama dia di dalam halaman itu nanti sistem akan dikirimkan walaupun usernya tidak perlu mengetahui. Kemudian highlighting. Highlighting ini supaya user fokus ya, fokus melihat di yang menjadi perhatian atau yang ingin kita tonjolkan. Bisa dengan colornya dibedakan, kemudian ada fontnya yang dibedakan, di bold atau dimiringkan, atau mungkin ada yang di rata kiri, rata kanan, atau mungkin dibedakan ratanya, dibedakan eh, indennya. Satu yang ada yang justification-nya ratanya rata kiri, kemudian ada yang di highlighting itu sedikit dibuat center, kemudian bawahnya lagi balik lagi ke kiri, ataupun seperti model-model yang sudah ada. Kemudian hibernation. Hibernation itu pemberian tanda minus kalau misalkan pemenggalan kata-kata dalam kalimat yang barisnya tidak cukup gitu ya. Misalkan kayak digunakan gitu ya. Digunakan kalau dia cuma cukup digu minus nakan. Padahal mengapa di sini di report tidak direkomendasikan karena report kan sifatnya bisa kalau nanti memang tidak di hibernation-nya itu tidak bisa seperti yang kita menulis karena kan bisa saja report itu memiliki panjang yang tidak ada batasannya gitu kan. Jadi dia tidak perlu dilakukan hibernation. Kemudian blinking atau berkedip. Misalkan kalau di web itu bisa digunakan ada kata-kata atau hurufnya yang berkedip mungkin supaya user uh, melihat itu kan. Tapi jangan lebay kalau buat yang berkedip ya. Nanti malah usernya malah malah nggak mau lihat itu kan. Mungkin blinkingnya yang normal-normal saja atau mungkin ada garis
garis kotak gitu ya. Kalau yang misalkan blinkingnya bisa sampai hurufnya berubah merah, kuning, hijau, setiap huruf beda-beda gitu kan, jadi malah usernya malah bingung ini hurufnya apa yang dia belum bisa baca. Kemudian oh ya untuk font, untuk warna tadi ada eh, penekanan bahwasanya hindari yang warna-warna yang membuat orang-orang yang buta warna itu jadi ambigu gitu kan. Maksudnya ada nggak warna yang mengharuskan misalkan kalau warnanya merah dan hijau gitu, merah dan hijau itu punya arti yang berbeda misalkan gitu. Atau biru jangan kombinasikan dengan biru dan hijau. Karena mungkin untuk beberapa beberapa orang yang buta warna itu mungkin akan terlihat sama. Ya tujuannya kalau kita punya dua warna yang berbeda ya kita harus memastikan bahwasanya warna-warna itu di saat orang-orang buta warna melihatnya atau membacanya itu berarti dua warna yang berbeda. Kemudian untuk pencetakan, biasanya mereka beberapa orang yang masih konvensional dia masih menginginkan lebih enak nih baca gitu kan daripada di layar HP ataupun layar komputer mungkin buat matanya capek atau seperti apa, maka dia masih memilih untuk dicetak. Kemudian prinsip perancangan outputnya. Pastikan pengguna yang tepat, pendistribusian atau akses ke output kepada pengguna yang relevan. Ya, kalau penggunanya untuk yang customer atau mungkin dia pengguna levelnya tertentu, ya, customer sama developer kan beda pastinya. Kemudian format yang tepat, output yang mudah dibaca dan diterjemahkan, user friendly. Kadang ada orang yang mendesain dengan tampilan yang bagus menurut dia, tapi setelah banyak membacanya, user itu malah user itu malah bingung ini harusnya bacanya seperti apa. Misalkan kalau kita mau nampilin kolom-kolom informasi informasi pribadi gitu ya. Misalnya nama, kemudian ada alamat gitu. Kemudian ada nama kota, nama kecamatan gitu kan. Ya itu kan urut-urut bagus itu. Kalau ada yang membingungkan mungkin aja tampilannya setelah nama, kemudian ada kecamatan, kemudian ada alamat rumah, kemudian ada kabupaten, kemudian ada apa namanya provinsinya, kemudian balik lagi ke nama desa atau ya tampilannya memang tidak 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 mudah dibaca dan yang sudah familiar karena orang yang baca habis melihat atau melihat sesuatu pasti dia punya sesuatu yang akan dianalogikan gitu. Misalkan kalau setelah orang isi alamat ya desa, kemudian kecamatan, baru kota, kabupaten, provinsi gitu ya. Jangan ditambahkan ada desain tertentu yang mungkin malah user ambigu. Kemudian informasi yang tepat, output harus dapat diterima atau memenuhi kebutuhan oleh pengguna sistem yang menerimanya. Jadi apa yang diminta user, ya apa yang diminta pengguna, itu yang diberikan. Kemudian waktu yang tepat, informasi biaya yang didapat pada saat dibutuhkan, akurat dan yang terkini. Kemudian tahapan perancangannya. Nah, membuat rancangan berarti harus apa namanya? Harus disesuaikan ya dengan kebutuhan logisnya. Bisa dengan DFD seperti pertemuan sebelumnya atau prototipe untuk memudahkan penggambaran dari outputnya. Kemudian menentukan output secara fisiknya. Mau apa ini output nanti yang akan dilakukan? Waktunya kapan? Volumenya seberapa besar? Kemudian ada desain kalau ada pre-printednya bisa ditentukan layoutnya, surat menyuratnya atau turnaround. Apakah eh, form yang di print ini membutuhkan input kembali ke sistem, misalkan untuk di-scan barcode-nya atau di-scan eh, OCR-nya, nama desain yang sudah dilakukan dan sebagainya. Rancang, validasi, dan uji output menggunakan kombinasi teknik, bisa dengan CSI, GASE tool,
atau prototype tool atau code generating tool. Kalau code generating tool misalnya kalau kita ngetik sesuatu dia langsung generate, misalkan kalau untuk HTML gitu ada heading, kita tekan heading dia langsung membuat format headingnya. Atau mungkin kita ngetik memanggil function tertentu dia langsung sudah memberikan reference tentang function tersebut, kita nggak perlu membuat lagi. Kemudian untuk rancangan inputnya, data capture-nya, data entry, dan data inputnya. Data untuk format data capture-nya seperti apa, kemudian di entry-nya seperti apa, dimasukkannya seperti apa, metode entry-nya mungkin apakah human-nya atau bisa dibaca langsung oleh sistemnya tadi. Format dan media untuk memasukkan datanya ke dalam komputer, mau apa bentuknya, dalam bentuk form elektronik ataupun ada form yang di print. Faktor manusia dalam desain input komputer dan pengendalian internal dalam input komputer. Untuk data capture, identifikasi akuisisi data baru sebagai sumbernya. Misalnya formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi bisnis. Data entry, menerjemahkan sumber data atau dokumen ke dalam bentuk yang bisa dibaca oleh komputer. Biasanya dengan pemindai atau dengan alat. Kalau data processing, seluruh pengolahan data setelah menjadi bentuk yang dibaca oleh komputer. Bisa bentuk batch, online atau remote batch. Remote batch itu berarti di entry, edit secara online, tapi dikumpulkan dulu dalam batch sebelum diolah dalam satu batch sekaligus. Metode implementasi inputnya bisa keyboard, mouse, kemudian point of sale, dan suara atau pembicaraan, atau data capture otomatis, bisa seperti OMR, OCR, Optical Character Recognition, tinta magnetis, transmisi elektromagnetis, kartu cerdas, biometrik. Tinta magnetis itu seperti yang digunakan di kartu bank ya, kartu ATM gitu ya. Kemudian transaksi elektromagnetis seperti apa yang sekarang digunakan untuk isi e-money gitu, tinggal ditempel dan dia akan terkurangi transaksinya. Smart card dulu dipakai kalau misalkan dulu kita mau telepon itu ada kayak alat untuk teleponnya, dan nanti kartunya dimasukkan. Nah, fungsinya sama seperti kartu ATM, kartu e-tol gitu ya, e-money sama, tapi dia nanti harus dimasukin dulu, nanti dia akan diproses, keluarnya nanti bisa di informasi itu dikurangi atau pulsanya seperti apa sisanya. Kalau biometrik itu untuk pemindaian tangan atau mungkin mata, retina, dan sebagainya. Biometrik ini biasanya digunakan untuk orang yang mau naik haji. Tapi kemarin berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun lalu saya juga menggunakan biometrik ini walaupun hanya untuk umroh. Tapi sekarang udah nggak dipakai lagi biometrik kalau untuk umroh ya. Umroh ya nggak apa, visa aja udah cukup, nggak perlu biometrik. Oke, ini ada input taksonomi yang kalian bisa lihat, keyboard, mouse, touchscreen seperti biasa. Point of sale ini data capture-nya dia hampir, kalau untuk data capture di point of sale itu seperti di scan oleh si penjualnya atau petugasnya, atau mungkin dia harus di entry dengan memasukkan ATM-nya kalau data entry-nya, atau data processing-nya. Data biasanya diproses langsung setelah user memberikan transaksi atau memberikan perizinan untuk melakukan tagihan. Kemudian ada elektromagnetik, smart card, biometrik. Nah, ini untuk panduan perancangan inputnya. Ini ada guideline-nya untuk kalian. Input itu nggak asal di input, tapi tangkap hanya data variabel, misalkan untuk kuantitasnya. Jangan tangkap data yang bisa dihitung atau yang hitung seperti jumlah barang, harga total, atau yang bisa disimpan dalam komputer sebagai konstanta, misalkan satuan unit meter, sentimeter gitu.
Kemudian meminimalisir kesalahan dalam entry data, misalnya menggunakan kode ID memberikan pilihan isian. Kemudian panduan dalam dokumen formulir sumber data, cantumkan instruksi cara pengisiannya. Jadi kalau isiannya, walaupun kita anggap, oh ini isiannya sangat mudah sekali, orang tinggal isi yang kolom ini diisi dengan nama, ini kolom ini diisi dengan alamat, kolom ini diisi dengan pendidikan. Pun seperti itu, kalian juga harus menyediakan, karena kita nggak tahu tingkat pengguna yang menggunakan sistem kita itu seperti apa. Jadi untuk menstandarisasi semua pengguna, maka perlu dicantumkan instruksi ini. Kemudian meminimalisir data yang harus ditulis, gunakan kode atau pilihan. Jadi nggak perlu, misalkan tingkatnya pendidikan apa, SMA, nggak perlu dia ngetik SMA, dia perlu dikasih pilihan aja. 1 SMA, misalkan gitu ya, 2 S1, dan seterusnya. Alur pengisian harus alami, misalnya dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Jangan seperti tadi, habis ngisi kolomnya kiri, isinya alamat, kemudian di bawahnya langsung provinsi, padahal harusnya diisi kabupaten dahulu ya. Seperti itu. Jika memungkinkan, desain input mengikuti metafor dokumen formulir isian. Jadi, kalau layoutnya kita udah punya ada dokumen yang harus diisi ya, diseragamkan seperti itu. Jika memang kondisinya bisa dilakukan. Karena kan di screen dengan yang di kuesioner yang tercetak itu akan sedikit berbeda tampilannya. Jadi bagaimana kita mengelaborasi tampilan yang fisik ke tampilan yang bentuk digital atau tampilan komputer. Kemudian ini juga harus setiap input harus dicek ya. Bahwasanya kalau untuk ceknya atau dipantau seperti apa pengecekannya. Untuk batch digunakan untuk lembar pengendalinya, kemudian pemeriksaan satu persatu dari laporan akhir. Kalau online biasanya catat setiap transaksi, saat transaksi itu terjadi lognya itu ya, beri kode nomor tiap transaksi pada saat selesai. Jadi ada ID tertentu untuk transaksi itu. Gunanya untuk apa? Untuk transparansi. Jadi kalau kalian terkadang kalau kita tidak berikan kode itu, nanti ada orang yang bisa mengakses ke sistem dan dia mainin transaksi yang ada di sistem kita bisa tahu, kita bisa mengidentifikasi adanya fraud atau adanya kecurangan di dalam sistem kita. Validasi seluruh data, pemeriksaan eksistensi keberadaan ini untuk isian wajib atau mandatory, kemudian pemeriksaan tipe data, bilangan versus huruf bilangan, domain data, cakupan nilainya, dan seterusnya. Ini kalian bisa pelajari. Ini contohnya, tipe-tipenya ya. Kalian udah tahu kalau untuk misalkan untuk dropdown atau untuk checkbox kapan digunakan, dropdown kapan digunakan. Ada yang numeriknya mau pakai angka atau bisa naik turun seperti ini, seperti yang digunakan di sini. Kemudian untuk tahapan perancangan inputnya, sebelum kita membuat input jadi suatu sistem, kita harus kenali dulu sistem yang akan digunakan dan tinjau kebutuhan logisnya. Sesuaikan dengan kebutuhan logisnya. Pilih GUI yang cocok untuk input. Jadi tidak semua GUI itu akan cocok dengan pengguna yang akan solusi yang kita berikan mungkin tidak cocok dengan user yang akan menggunakan. Rancang dokumen sebagai sumber data, misalnya formulir kuesioner, LCK lembar jawaban kerjanya ya. Kemudian rancang validasi dan uji menggunakan tekniknya bisa layout, bisa prototyping, bisa dengan misalkan untuk layoutnya bisa sketsa atau gambaran-gambaran CASI tool. Kemudian ini struktur logisnya sama seperti yang sebelumnya udah dibahas. Ada yang berulang, ada yang untuk value-nya sedikit, ada yang panjang. Perancangan antar mukanya, GUI user interface-nya, pengguna sistem, dan ada pertimbangan khusus. Jadi kalau pertimbangan orang yang paham IT atau tidak, faktor rekayasa manusia, dan panduan untuk perancangan antar muka terintegrasi, dan menggabungkan output dan input sebagai antar muka menyeluruh. Kalau nanti ada yang di input apa, outputnya seperti apa, itu supaya
seragam ya. Nah, ini klasifikasi user, pengguna pakar dan pengguna awam. Nah, itu seperti tadi sudah saya singgung sebelumnya, ada yang mungkin pakar itu udah menggunakan sistem komputer itu udah biasa. Kalau yang pengguna awam itu menggunakan komputer kadang-kadang aja dan menganggap itu yang berbasis IT komputer itu hal yang luar biasa. Permasalahannya, kalau permasalahannya membawa pada bingungan, kepanikan, frustasi, bosan, ataupun konsekuensi yang tidak diharapkan lainnya. Jadi jangan sampai buat GUI-nya malah membuat user berakibat seperti ini gitu kan. Atau mungkin ini seperti dia tidak menggunakan kata-kata yang terlalu lebay, terlalu kata-kata yang tidak standar, tidak suka BBI, itu juga kadang membuat user ada yang nggak nyaman. Kemudian untuk human engineering-nya, rekayasanya, pengguna harus selalu dipandu untuk langkah selanjutnya. Beritahu pengguna apa yang diharapkan sistem saat ini, kemudian beritahu pengguna bahwa data telah diterima oleh sistem, data berhasil disimpan, atau sebaiknya beritahu jika gagal, ada notifnya ya, user nggak, jadi user ini luar-luar terus, ini muter-muter terus, ini apa sebenarnya yang dikerjakan oleh dia. Atau mungkin ada waktu loading jika memang butuh lama, harap menunggu transaksi Anda jika datanya ada 10 gitu kan, baru 2 dari 10 yang terkirim atau 3, 10 dan sebagainya. Itu bisa membuat passion, rasa sabar dari pengguna itu terobati, dimunculkan. Jadi kalau orangnya nggak sabaran, oh dia tahu, berarti ternyata dia tahu datanya baru masuk 4 dari 10 gitu. Atur layar agar instruksi pesan selalu muncul di area yang sama dengan tampilan lainnya. Jadi ada pengisian data saat ini kan, kalau kita kan istilah statistik sudah sangat paham ya, sangat familiar. Mungkin aja orang kalau ingin menjangkau lebih luas pengguna, jadi kalau kita ingin mereka juga mengisi feedback untuk statistik, untuk peningkatan statistik selanjutnya, kalian berikan kuesioner seperti kuesioner metadata gitu ya, metadata sistem kalian. Sistem ini sudah mampu memberikan analisis deskriptif untuk Anda, misalkan gitu. Analisis deskriptif itu apa itu kan? Itu harus ada kayak informasinya. Analisis deskriptif itu yang dimaksud analisis deskriptif itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Tampilkan instruksi dengan pesan cukup lama agar pengguna dapat membacanya. Jadi kalau ada pop-up data Anda harus lakukan tahap 1 apa gitu. Jadi tidak diberikan informasi yang cukup sesuai dengan informasi yang ditampilkan. Kalau tampil isinya instruksinya panjang ya ditampilkannya agak lama, kecuali usernya akan menekan sesuatu supaya informasi itu tertutup. Kemudian gunakan atribut tampilan secukupnya, flash, highlight, warna mencolok itu tidak terlalu banyak. Nilai bawaan harus ada disediakan. Jadi datanya misalkan tidak ada nilainya ya kalian isi apa gitu kan, 0 atau isi apa yang defaultnya untuk yang tidak mengisi. Antisipasi setiap kesalahan yang ingin dilakukan, mungkin tidak mengisi kita inginkan angka, dia isinya huruf gitu, ada warningnya. Jangan beri kesempatan untuk lanjut ke tahapan berikutnya sebelum kesalahan diperbaiki, yaitu kan yang mandatory tadi tuh. Ini ada rule validasinya. Jika ada sesuatu yang dapat berakibat fatal, seluruh media input harus dikunci untuk menghindari adanya masukan. Dan hindari umpan balik sistem yang menghambat langkah pengguna. Di setelah adanya feedback malah usernya malah makin makin tidak menyukai sistem yang dibuat. Untuk panduannya untuk nada, dialog, dan terminologi. Nadanya gunakan tata bahasa yang benar, tidak perlu menggunakan nada humor berlebihan dan tidak merendahkan atau memuji berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan tidak cocok ya kalau di sini ya. Yang sesuai, yang tepat. Terminologi dari komputer jargon yang selalu digunakan karena komputer jargon hanya untuk orang-orang tertentu yang mengetahui. Hindari singkatan yang berlebihan, gunakan istilah yang sederhana dan umum, jangan ingin tampak keren tapi ternyata malah nggak tersampaikan informasinya. Konsisten dalam menggunakan istilah, kemudian kata-kata perlu hati-hati, misalkan pilih, ambil. Walaupun ini artinya sama, gitu mungkin nggak standar ya, ambil itu. Ketik, tulis. Itu kan tulisan jarang juga dipakai. Tekan, ketuk. Ketuk ini mungkin bahasa yang masih
Dulu sering digunakan ketuk, sekarang kan tekan, press. Tahapan dalam perancangan antarmuka pengguna. Yang pertama, buat alur dialog antarmuka pengguna, buat skenario-nya. Pengguna itu mau nanti diminta untuk isi apa aja. Setelah itu dia diminta untuk melengkapi data tertentu. Kemudian dia baru bisa masukin sistem, baru bisa mengunggah sesuatu misalkan. Buat rupa-rupa dialog antarmuka pengguna, supaya pengguna tahu, oh ini nanti kira-kira pertanyaannya kan seperti ini. Mintakan umpan balik dari pengguna saat kita melakukan perancangan tadi. Kemudian ada perhitungan khusus untuk internal berupa autentikasi dan otorisasi. Itu kan apakah ada hal seperti itu dan apakah memerlukan panduan online. Pendekatan dalam area tampilan itu bisa menggunakan pegging atau scrolling. Nah, pegging kan dibagi-bagi dalam beberapa nomor halaman tertentu yang menyajikan satu keseluruhan informasi yang tidak mungkin ditampilkan dalam satu layar. Scrolling menawarkan informasi secukupnya yang bisa ditampilkan di layar. Pengguna bisa menggeser menggulung scroll dari tampilan atas ke bawah sedikit demi sedikit untuk menampilkan informasi lain. Sama prinsipnya patching dan scrolling, tapi kalau ada yang patching sukanya yang ditekan next itu kan, kalau ada yang sukanya scroll dengan mouse gitu ya. Kemudian gaya atau stylenya merancang GUI-nya bisa window atau dengan jendela atau frame atau bingkai. Kalau frame biasanya dipakai untuk di ini ya, internet atau online, window ya untuk yang desktop. Bisa antarmuka menunya pop up. Pop up biasanya kalau di kalian menggunakan Office itu ada klik kanan, itu ada pop-nya. Kemudian ada toolbar atau ikonik ataupun hypertext. Itu menu-menu yang bisa digunakan. Antarmuka berbasis instruksi. Kadang ada orang yang mengisinya ada yang langsung form, itu ada juga yang basisnya step by step instruksional. Jadi misalkan isikan nama Anda, lanjut gitu ya. Kemudian isikan alamat Anda, lanjut. Kalau di yang pernah digunakan itu di waktu kita mau ngisi pajak tahunan itu Kementerian Keuangan dia memberikan opsi-opsi ini. Dia pakai instruksinya atau pakai form atau yang seperti dia mau formatnya mengambil seperti apa gitu ya, yang bisa kita pilih mau form atau instruksional. Kemudian ada dialog tanya jawab. Ini contohnya dialognya, dia misalkan warranty sistemnya itu tentang apa aja yang dibahas. Kemudian warranty reportnya itu tahapan selanjutnya. Kemudian ada warranty summary-nya. Kemudian ada part warranty reportnya. Itu per partnya lebih detail lagi. Ini bentuk-bentuk perbedaan antarmuka yang menggunakan tapping yang sekarang digunakan yang model baru sekarang dengan seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Mudah-mudahan jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan waktu tatap muka dengan saya, ataupun jika ada pertanyaan yang ingin dilakukan tapi tidak sempat ditanyakan, bisa dikomunikasikan dengan koordinatornya, disampaikan ke saya dalam bentuk teks, nanti akan saya jawab saat kita tidak sempat dibahas di kelas nanti. Jadi saya cukup dan salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.